Selamat datang di kanal YouTube saya. Ini adalah video pertama dari suatu seri video yang akan membahas tentang simulator pengaturan otomatis. Simulator ini dibangun menggunakan tiap portal, yaitu suatu aplikasi dari Siemens yang digunakan untuk memprogram produk-produk PLC-nya Siemens. Aplikasi ini jalan di MS Windows. Simulator ini mempunyai beberapa fitur untuk mensimulasikan baik pengaturan manual maupun pengaturan otomatis. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan fitur-fitur tersebut. Simulator ini bisa mensimulasikan tipe pengaturan manual maupun otomatis. Untuk pengaturan otomatis, kita bisa memilih pengaturan dengan algoritma sederhana yang hanya menghasilkan sinyal pengaturan on atau off saja. Kapan dan bagaimana sinyal pengaturan menjadi on atau off bisa dipilih atau dikonfigurasi melalui timingnya atau melalui pengaturan histeresis. Pengaturan otomatis yang lebih baik yang disimulasikan adalah yang menggunakan unit PID. Pengaturan ini menggunakan algoritma penghitungan secara proporsional, integral, dan derivatif. Pengaturan otomatis tipe ini bisa menghasilkan sinyal pengaturan yang jauh lebih baik daripada sekedar on dan off. Berikut ini adalah skenario simulasinya. Pengisian tangki cairan, anggap saja air, dan aliran keluar serta kebocorannya digunakan sebagai proses yang disimulasikan. Tangki ini mempunyai saluran air keluar atau output flow, singkatnya outflow, saluran air masuk atau input flow atau inflow, dan saluran kebocoran atau leakage flow, leak flow, yang sifatnya acak. Volume aktual digunakan sebagai proses value. Sebagai sinyal pengaturan dipilih inflow, yaitu sinyal derivatif yang langsung memberikan efek pada volume atau proses value-nya. Pada prakteknya, sinyal pengaturan ini bisa berupa tegangan atau arus listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor atau membuka menutup katup untuk mengatur jumlah inflow. Tetapi pada simulator ini kita tidak menggunakan itu. Simulator ini langsung saja mengubah inflow sebagai sinyal pengaturan. Inflow mempunyai satuan liter per detik, sedangkan outflow dan leak flow satuannya berupa persentase dari volume aktual dalam liter per detik juga. Sifat acak leak flow hanya pada kapan terjadi leakage atau kebocoran dan kapan tidak. Oke, cukup segitu teorinya. Sekarang kita langsung saja ke simulatornya. Oke, kita start tiap portal. Kita buka projectnya. Oke, CPU sama HMI perlu kita compile.
Oke, berhasil semua kompilasi. Sekarang kita perlu menjalankan PLC SIM. Salah satu instance sudah saya konfigurasi untuk keperluan ini. Kita perlu start. Oke, kembali ke tiap portal. Kita download CPU-nya ke PLC SIM. Oke, berhasil. Kemudian kita start PLC SIM-nya. Juga kita start HMI simulation. Nah, ini dia dashboard untuk simulator kita. Banyak panel-panel yang perlu kita pelajari sejenak. Yang pertama kali perlu diperhatikan adalah indikator kecil yang berkedip di pojok kiri atas. Status berkedip ini menandakan bahwa PLC SIM aktif. Selanjutnya, panel ini juga berisi tombol untuk memilih mode simulator. Di sebelah kanan, terdapat banyak panel untuk display maupun untuk masukkan masing-masing panel ini untuk setiap mode simulator. Mana panel yang aktif akan diindikasikan sesuai dengan mode yang dipilih. Misalnya mode manual, mode automatic on off, juga automatic dengan hysteresis maupun automatic dengan PID. Oke. Di sisi gambar bawah ada gambar tangki dengan besaran-besaran atributnya. Misalnya current volume, current inflow, kemudian set point, outflow, dan random leak flow. Di sebelah kanannya ada panel untuk grafik yang digunakan untuk menunjukkan nilai beberapa variabel atau parameter. Misalnya set point. Set point ini ditunjukkan oleh garis biru putus-putus. Nilai set point-nya di sini 30. Kemudian maksimum inflow ini ditunjukkan oleh garis merah putus-putus. Kemudian current volume ditunjukkan oleh garis biru, tetapi ini nilainya 0, jadi ada di bawah. Juga current inflow ditunjukkan oleh garis merah yang nilainya 0, jadi ada di bawah. Kita ubah set point-nya. Akan terlihat pada grafik set point-nya berubah. Kita ubah juga maximum inflow
akan berubah juga pada grafiknya. Kemudian tombol set default param akan mengembalikan parameter-parameter itu ke posisi defaultnya. Kita lihat set point dan maksimum inflow-nya kembali ke posisi default. Oke, itu tadi dashboard untuk simulatornya. Pada video berikut kita akan bermain dengan mode manual.